Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina walana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Usburiyah. Sekarang meneruskan hadis yang ke-12 kemarin yang A. Saya membacakan sampai waruya. Sekarang adalah lafadznya qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Di sini di PDF-nya halaman 35 atau 34 ya. Baik, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yuhsyaru ta'ifatun min hadhil ummati ala sirat. Yuhsyaru digiring, ta'ifatun golongan, min hadhil ummati umat ini. Nanti di akhir kelak, kata Ibnu Abbas, ada umat yang digiring, yaitu umat ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala sirat, untuk melintasi jembatan Siratal Mustaqim. Wa dzalika inna awwala man yadkhulu al jannata ma khalal anbiya hadhil ummata wa akhiru man yadkhulu al jannata min hadhil ummah alladzina wajabat alaihim annaru. Wa dzalika, dan itu yang akan digiring nanti ke jembatan Siratal Mustaqim golongannya, inna awwalu man yadkhulu al jannata, sesungguhnya awal seseorang yang masuk surga makharal anbiya'i, selain para nabi. Jadi selain para nabi, yang awal masuk surga adalah hadhil ummah, yaitu umat ini, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi yang paling awal masuk surga itu selain para nabi nanti, yaitu umatnya Nabi Muhammad. Wa akhiru man yadkhulu al jannata min hadhil ummati alladzina wajabat alaihim annaru, dan akhir seseorang yang masuk surga min hadhil umat, dari umat ini, nanti ada juga umat yang masuk surganya itu terakhir, alladzina wajabat alaihim annaru, yang wajib alaihim kepada mereka annaru, api neraka. Jadi dia masuk api neraka dulu setelah sudah disiksa gitu kan, lalu kemudian dimasukkan ke surga. Nah, itu orang yang terakhir masuk surga nanti. Wa nabiyyu alaihi salatu wasalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang duru, melihat, yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, wa ya'rifu ummatahu, dan Nabi mengetahui umatnya, li'annahum, karena sesungguhnya umat, kanu, ada mereka, guron muhajjilina. Guron muhajjilina ini tuh bersinar ya, guron muhajjilina bersinar, gemerlap gitu, min atharil wudu'i, dari bekas wudu. Jadi cirinya umat Nabi Muhammad nanti pas ketika hari kiamat, Nabi Muhammad melihat tuh, mengetahui, oh umatnya Nabi Muhammad itu berkelip, bersinar gitu. Karena apa Nabi Muhammad bisa mengetahui? Karena mereka di dunianya waktu itu pernah berwudu, bekas wudunya itu nanti bersinar. Fayarifuhum fayaqulu ya Jabrailu ma balu ummati majusina ala sirat. Fayarifuhum, maka Nabi mengetahui, hum, kepada mereka, taifah, golongan umat Nabi Muhammad. Fayaqulu, maka Nabi berkata, ya Jabrailu, wahai Jibril, ma balu ummati, bagaimana keadaan umatku, mahbusina, yang ditahan, yang tidak bisa melewati, ala sirati, jembatan Siratal Mustaqim. Bagaimana nih keadaan umatku yang mana mereka tidak bisa melewati jembatan Siratal Mustaqim, tertawan di sana. Fayaqulullahu, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, qayyibuhum fi audiyatil yaumal qiyamah hatta yadkhula Muhammadun alaihi salatu wasalam al jannata. Qayyibuhum, hilangkanlah oleh kalian, hum, kepada mereka, fi audiyatil qiyamah, dalam lembah-lembah kiamat, hatta yadkhula Muhammadun, sehingga masuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam al jannata, surga. Fa idza nadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah dhanna anna ummatahu sabaku ilal jannati kullihim.
tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat ilai kiamah, melihat keadaan akan nantinya kiamat, zonna, maka Rasulullah menyangka anna ummatahu, bahwasannya umat yang Nabi Muhammad sabaku, mereka telah berlomba-lomba ilal jannati, menuju surga kullihim semuanya. Jadi tatkala Rasulullah nanti melihat keadaan hari kiamat tuh, Rasulullah mempraduga bahwasanya umatnya itu ya mereka pada berlomba-lomba menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faida dakhala Rasulullah, maka tatkala Rasulullah masuk al jannah, masuk ke surga, qala Allah taala, maka Allah berfirman li zabaniyati, kepada malaikat zabaniyah. Nah, kemudian Rasulullah masuk surga, ya kan, makanya tadi di lafadznya kata Allah ghayyibuhum fi audiyati al-qiyamah hatta yadkhula Muhammad. Itu ya, hilangkan dulu nih umat Nabi Muhammad di dalam situasi kiamat agar Nabi Muhammad masuk surga dulu, dan Nabi Muhammad tidak mau agar tidak melihat umatnya dulu gitu. Makanya Nabi Muhammad dimasukkan surga duluan nih, agar Nabi Muhammad tidak melihat umatnya ketika nanti umatnya dimasukkan ke neraka. Nah, tatkala Rasulullah masuk surga, kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman li zabaniyati, kepada malaikat Zabaniyah, sukuhum wasallimuhum ila malikin. Sukuhum, ngegiringlah kalian, Jabaniyahum, kepada Taifah, golongan umat Nabi Muhammad, wasallimuhum, dan haturkan salamlah kalian hum, kepada mereka umat Nabi Muhammad, ila malikin, kepada malaikat Malik. Ya udah, bawa seluruh golongan tadi ke malaikat Malik gitu tuh. Fa idza ra'ahum malikun, tatkala melihat hum, kepada mereka malikun, malaikat Malik, qala, berkata malaikat Malik, ya ma'syarul ashqiya. Langsung malaikat Malik geram nih ya, karena melihat umat yang penuh dosa. Ya ma'syarul ashqiya, kata malaikat Malik, wahai golongan orang yang celaka. Man antum, siapa kalian? Wa min ay ummatin antum, dan dari mana umat, dan dari mana kalian gitu, sebagai umat siapa? Min antum, man antum, min ay ummatin antum gitu. Sampian itu orang yang celaka, dari mana asalnya? Dari umat siapa gitu? Dari nabi siapa? Laqad dhanantu, sesungguhnya saya mengira, an lam yabqa, tidak ada yang tersisa, miman yadkhulu an-nara ahadun, seseorang yang masuk neraka salah satu pun, wa kullu ummatin atat fahum muqayyiduna mugalliluna bisalasili wa muqarrinuna ma'asyayatini yuhbasuna ala wujuhihim musawadatul wujuhi majraqatul uyun fala ara fi arjulikum al-ankali wala ala aidikum al-aglali wala ara wujuhakum musawwadah wala ayu nukum muzarraqatun tamsuna ala arjulikum famin ay ummati antum. Nah, sini kayaknya Nabi nih, laqad dhanantu, Nabi itu menyangka bahwasanya Allah yabqa, umat Nabi itu semuanya bakal selamat gitu kan. Miman yadkhulu an-naru ahadun, seseorang yang masuk neraka, ya masuk neraka, wa kullu ummatin atat, dan setiap umat datang fahum muqayyiduna, mereka umat yang datang masuk neraka itu muqayyiduna, terikat, magluluna, terbelenggu, bisalasili, dengan rantai, muqarrinuna, dan mereka dibarengi ma'asyayatini, bersama-sama setan, yuhbasuna, mereka ditawan, ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka, musawwadatul wujuh, wajahnya hitam, majraqatul uyun, biru matanya, ngeri ini, fala aro, maka saya tidak melihat fi arjulikum, dalam kaki-kaki mereka, al-ankal, yaitu kecuali apa, al-ankal itu belenggu-belenggu ya, terikat, wala ala aidikum, dan tidak atas tangan-tangan mereka kalian, al-aglali, terbelenggu, wala ara wujuhakum, dan saya tidak melihat wajah-wajah kalian, musawwadatan, kecuali hanya hitam pekat,
wala ayunakum dan mata kalian mazruqatun yaitu membiru, tumsyauna ala arjulikum mereka kalian berlari berjalan atas kaki-kaki kalian. Famin ayyi ummatin antum, maka dari mana kalian sebagai umat siapa? Jadi ketika di neraka nih ada golongan yang mana golongan itu semuanya terikat tangannya, terbelenggu kakinya, kemudian matanya biru, wajahnya hitam. Dari umat siapa kalian gitu, dari umat siapa ini? Qalu mereka berkata nih umat yang disiksa tadi itu, yang dibelenggu, yang diikat, yang matanya membiru. Qalu mereka berkata, la tas'alna ya Malik, janganlah engkau tanya kami wahai malaikat Malik. Fa inna, maka sesungguhnya kami nastahyi, kami malu an nukhbiraka, untuk menceritakan kepadamu. Walakin nahnu, akan tetapi nahnu kami, min hamalatil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran atau hafal Al-Quran. Jangan tanya kami gitu kan, kata penghuni neraka ini yang dibawa oleh para malaikat. Nabi Muhammad nggak tahu posisinya karena Nabi Muhammad tadi sudah masuk surga duluan, makanya tadi digoibkan umat Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad tidak mengetahui. Seandainya Nabi Muhammad mengetahui, pasti Nabi Muhammad akan menolong tuh umat yang akan dimasukkan ke api neraka tadi. Kata malaikat Malik, ditanyakan, kamu umat siapa? Gitu kan. Kamu dari mana? Kata si Taifah ini, fa inna nastahi an nukhbiraka. Kami itu merasa malu an nukhbiraka, menginformasikan kepadamu, walakin nahnu min hamalatul Quran, akan tetapi saya itu orang yang hamilul Quran, orang yang hafal Quran, yang tiap harinya selalu melekat hama Al-Quran. Wa nahnu min sawamin, dan kami juga orang yang selalu berpuasa syahr Ramadan, pada bulan Ramadan. Wa nahnu, dan kami al-hujaju, sering tiap tahunnya haji. Wal guzatu, dan kami pun perang, sering berperang. Wa nahnu al-muwadduna az-zakata, dan kami orang yang selalu melaksanakan zakat. Wa nahnu al-muqarrimuna al-aitama, dan kami orang-orang yang memuliakan anak-anak yatim. Tapi tetap masuk neraka ya. Padahal dia sering puasa, hafal Quran, rajin haji tiap tahun, bahkan berperang, sering melaksanakan zakat, memuliakan orang-orang yatim. Wahnanu al-mugtasiluna minal janabah, dan kami orang yang rajin mandinya ketika junub. Wahnahnu al-musalliyuna as-salawatil khamsa, dan kami orang yang melaksanakan sholat 5 waktu nggak pernah tinggal. Fayaqulu, maka berkata malaikat Malik, ya ma'syarul asqiya, wahai golongan yang celaka, sampean celaka. Padahal kalian hafal Quran, sering puasa Ramadan, pergi haji, perang, melaksanakan zakat, memuliakan anak-anak yatim. Insyaallah, mandi janabah tepat waktu, salat 5 waktu rajin, tapi tetap kalian tuh ya ma'syarul asqiya, kata malaikat Malik, wahai golongan yang celaka. Amma mana akumul Quran, apa yang menyegah kalian hingga Al-Quran tidak dapat mencegah kalian min ma'asillahi ta'ala, dari maksiat kepada Allah Ta'ala. Padahal kalian tuh hafal Quran. Amma mana akumul Quran min ma'asillahi ta'ala, kenapa Al-Quran tidak mencegah kalian dari maksiat kepada Allah Ta'ala? Hatta la tatakau, sehingga kalian tidak takwa, fima waqatum ilahi, ketika kalian terjatuh ilahi, kepada kemaksiatan, fihi, dalam kemaksiatan. Itu kan diledek sama malaikat Malik, wahai golongan yang celaka, sampean sering berbuat maksiat, apa yang menyebabkan kalian itu terjatuh ke dalam kemaksiatan? Di mana Quran kamu yang dulu kamu hafal 30 juz gitu secara hamilatul Quran? Qalu, kemudian hamalatul Quran itu berkata, golongan tadi, ya Malik, wahai Malikun, wahai malaikat Malik, la tuwabikhna, tolong jangan ngeledek kami. Fa inna, karena sesungguhnya kami al-an, sekarang, najauna, ingin selamat
min taubikhillahi, dari cercaan Allah Ta'ala, wa malaikatihi, dan para malaikat Allah Ta'ala. Please malaikat Malik, saya ini sekarang pokoknya sekarang saya mau selamat. Jangan tanyakan itu semua, saya ingin selamat dari cercaan Allah dan para malaikatnya ya. Wa bainahum kadzalik idnada munadin min kibalil arsh. Maka ketika itu mereka kadzalika, keadaan seperti itu, ditanya-tanya, diinterogasi oleh para malaikat. Idnada munadin, tiba-tiba ada seruan, panggilan, min kibalil arsy, dari belakang arsy. Ya malikun, wahai malaikat Malik, adkhil hum al-baba al-a'la minan nar. Wahai malaikat Malik, jangan banyak omong, jangan interogasi, udah masukkan kepada mereka al-babal a'la, pintu yang tinggi, minan nari, dari api neraka. Antara mereka masuk ke pintu neraka yang tinggi. Fayaqulu malikun, maka berkata malaikat Malik, ya ma'syarul asqiya, wahai golongan yang celaka, yang hafal Quran, yang sering puasa, yang sering haji, yang sering berderma kepada anak yatim gitu kan. Ya masyarul asqiya, kata malaikat Malik, wahai golongan yang celaka, asamitum al-kalama, apakah kalian mendengar al-kalama, ucapan tadi yang memanggil, fafahimtum al-maqala, dan kalian memahami ucapan itu. Fayakuluna, maka ta'ifah tadi, golongan yang di dunianya sering berbuat baik tapi dia jatuh ke dalam kemaksiatan, padahal hafal Quran tapi nggak bisa Quran itu mencegah dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, padahal sering haji tapi nggak pernah, hajinya itu nggak mendorong dia untuk berbuat kebaikan, hanya gelar semata, padahal sering melaksanakan zakat, ya kan, membayar zakat, tapi zakatnya nggak merubah diri dia menjadi lebih baik ya. Padahal dia memuliakan anak yatim, tapi kenapa sering kurang aja hartanya gitu. Fayakuluna, maka mereka berkata, orang-orang Taifah tadi yang celaka tadi, yang diinterogasi oleh para malaikat, naam, iya saya mendengar, saya paham, lakin ya malikun, akan tetapi wahai malaikat Malik, amhilna, tolong tempokkan kami, saatan, sesaat saja, nahuhu ala anfusina, kami akan introspeksi diri atas diri kami, minta tempo ya, agar tidak diantarkan ke neraka yang paling tinggi. Fayaqulu malikun, maka berkata malaikat Malik, ma ila dzalika sabilun, tidak ada lagi jalan untuk kalian. Fasayatihim nidaun min kibalil arsh, maka datang kepada mereka golongan, nidaun, panggilan, min kibalil arsh, dari arah arsh, ya maliku, wahai malaikat Malik, wahai malaikat Malik, amhilhum. Ada lagi tiba-tiba datang seruan ya dari arah arsh, katanya begini, ya malikun, wahai malaikat Malik, amhilhum, tempokkan mereka, ya bekuna, nangis mereka, ala anfusihim, kepada diri mereka sendiri, fayatamayyazuna asnafan, maka bedakanlah mana golongan-golongan, ala haddati hamalatil Quran, ala haddah, yaitu golongan yang mampu menghafal Al-Quran gitu kan, menghamil Al-Quran, batasan yang hamil Quran, wal hujaji ala haddah, dan haji, orang yang haji atas golongannya, wal gurroti alal haddah, wan nisa'i ala haddah, dan mana orang yang haji ini bagiannya ini, wal gozah alal haddah, dan yang sering berperang mana. Coba bedakan mana kata suara tadi, wan nisa'i ala haddah, dan perempuan-perempuan pun mana gitu, dipisahkan. Oh, ini golongan yang hafal Quran di sini, ini yang sering haji, ini yang sering berperang, ini yang sering muliakan anak yatim, ini yang sering zakat. Tolong dipisahkan, kata panggilan tadi. Ini menyuruh malaikat Malik. Summa yanhuna ala anfusim, kemudian mereka meronta-ronta ya terhadap diri mereka, ngeduhung, yakuluna, mereka berkata, kaifan nasbiru alan nar, bagaimana kami sabar atas siksaan api neraka, walam nakun nasbiru ala hari syamsi, dan kami nggak bakal sabar, nggak, wala lam nakun nasbiru, dan kami nggak sabar ala hari syamsi,
atas panasnya matahari gitu. Bagaimana kami mau sabar atas siksaan api neraka, kata golongan umat yang di neraka ini. Sedangkan kami pun ketika adanya panas matahari kami nggak sabar karena saking panasnya. Kaifa nasbiru ala libasil kitron, bagaimana kami sabar atas menggunakan tetesan-tetesan baju dari api neraka. Wa inna a'tadna laina siap, dan waktu di dunia kami itu menggunakan pakaian yang lembut gitu. Fa kaifa nasbiru ala akli zakum, dan bagaimana kami sabar, kata ahli neraka, sabar ala akli zakum, makan makanan yang ada di api neraka, buah zakum, wa syurbil hamim, dan minum nanah, wa kunna i'tadna thayyibat ta'am wa baridash syarab, dan kami waktu di dunia, wa kunna, dan kami waktu di dunia, i'tadna, ya mempersiapkan makanan-makanan thayyibat ta'am, yang paling baik makanannya gitu, wa baridash syarab, dan minumannya adem. Kalau minumannya di neraka kan beda lagi, kami nggak bakal sabar seperti itu. Nah ini kata umat yang ada di neraka tadi. Dari amat ya. Fabainama huma yanhuna id atahum nida'u min kibal arsh. Maka karena itu hum mereka yanhununa merintih-rintih ya. Merintih itu ya bersuara lah, sama kayak tadi di atas. Id atahum, tiba-tiba hum datang, hum kepada mereka, nidaun panggilan, nidau panggilan, min kibal arsy, dari arah arsy. Tiba-tiba ada panggilan lagi ya dari arah arsy. Ya malikun, wahai malaikat malik, adkhilhumul baba al-a'la minan nar. Wahai malaikat malik, masukkanlah mereka ke pintu yang tinggi dari api neraka. Fayaqulu, mangka ngucap sopo malaikat malik, fayaqulu, mangka malaikat malik berkata, ya ma'syarul asqiya, wahai golongan yang celaka, asami'tum al-kalama wa fahimtum al-maqala, apakah kalian mendengar ucapan dan memahami ucapan tadi? Fayaquluna, mangka mereka berkata, golongan penghuni neraka yang hafal Quran, yang jin haji itu, insyaallah, yang tadi atas disebutkan, na'am iya, ya malikun, wahai malaikat malik. Fayaqulu malikun, mangka berkata Imam Malik, mangka berkata siapa? Malaikat Malik. Bukan Imam Malik yang malaikat Malik, ingat Imam Malik aja, madhab. Min ay ummatin antum, dari mana kalian, umat siapa kalian gitu kan. Fayaquluna, mangka mereka berkata, inna nastahyi, sesungguhnya kami malu, annakula, ketika kami mengatakan umat siapa gitu. Fayasukuhum malikun, mangka ngegiring hum kepada mereka malikun, malaikat malik. Fayaj'alu al-mayasyikha, maka menjadikan malaikat malik al-mayasyikha kepada yang tua-tua, amamahum, di depan mereka, jadi yang tua di depan, fasyabbana, dan bocah-bocah, min waraihim, dari belakang mereka, jadi di orang tua, pemuda ya, syaban itu pemuda, bukan anak kecil, pemuda, wan nisaa, dan perempuan, min khalfihim, dari belakang mereka, hatta atau syafira jahannama, sehingga mereka mendatangi pinggir neraka jahanam. Jadi gambarannya orang tua sini ya, satu deretan orang tua semua sepuh sampai sini, kemudian disusul pemuda di belakangnya sampai belakang, kemudian perempuan di belakang itu, sampai mereka sampai tepi neraka jahanam. Masya Allah. Fayakhruju ilaihim malaikatun, maka ketika sudah mencapai tepi, maka keluar ilaihim kepada mereka malaikatun, para malaikat, gilazun, yang bengis, syidadun, yang sangar. Khuliku ya, diciptakan mereka malaikat yang giladun syidad, bila kulubin, tanpa adanya hati. Masya Allah, diciptakan malaikat tanpa adanya hati ya, kalau ngegebuk aja itu, tanpa ada rasanya hibah, perempuan laki-laki pokoknya hajar karena khuliku bila kulub, diciptakan tanpa adanya hati. Falayarhamuna biha, maka mereka para malaikat tadi yang giladun syidadun tidak ada rasa kasih sayang, biha dengan menyiksa ya, biha dengan kulub. Wa yata'allaku bikulli insanin minhum, dan berkaitan bikulli insanin, dari setiap manusia, minhum, di antara mereka, alfun, 1000, minaz zabaniyati, dari
malaikat jabaniyah. Jadi di setiap manusia itu dari mereka nanti ada 1000 malaikat jabaniyah. Faidkhuluna bihim annaro, maka masuk mereka jabaniyah bihim dengan membawa mereka manusia golongan annaro, neraka, ke neraka. Minhum, dari mereka manusia itu, man, ada seseorang ta'khudhuhu annaru ila ka'bihi, yaitu yang diambil, yang dimasukkan kepada seseorang annaru, api neraka, ila ka'bihi, kepada dua kakinya, ila ka'bihi, kepada mata kakinya. Jadi ada seseorang nanti di neraka yang tersiksa dua mata kakinya, sampai mata kakinya. Aminhum man ta'khudhuhu annaru ila rukbataihi, dan dari golongan mereka lagi man, seseorang ta'khudhuhu annaru, yang mana api neraka mengambil, menyiksa, ila rukbatihi, sampai dua dengkulnya. Aminhum man ta'khudhuhu ila wastihi, dan dari mereka lagi ada lagi man, seseorang ta'khudhuhu, yang mana api neraka menyiksa, ila wastihi, sampai udel, ya, tengah pertengahan, itu perut. Wa minhum ta'khudhu annaru ila sodrihi, dan dari mereka lagi ada seseorang yang disiksa api neraka ila sodrihi, sampai dadanya. Insyaallah. Wa idza faqasadatin naru an tuhrika wujuhahum wa qulubuhum aqbala an-nida'u min qibal arsy. Dan tatkala usidat, dimaksud annaru, api neraka, gitu kan, antahruqa wujuhum, untuk membakar wajah mereka. Jadi ketika api neraka sudah mau membakar wajah penghuni neraka tadi, wa qulubuhum, dan hati mereka, gitu. Jadi udah nyampe wajah nih, tadi kan sampai dada kan, ila sodri, udah mau ke wajah, mau ke hati, akbalan nida, maka menghadap anida'u, tiba-tiba ada panggilan lagi bersuara, ini kibalil arsy, dari arah arsy. Ya malikun, wahai malaikat malik, ihbit annara an wujuhim, turunkan api neraka itu, an wujuhihim, dari wajah mereka, qulubihim, dan hati mereka. Insyaallah. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka, toliman telah lama, aqarru ilayya, mereka menetapkan, mereka bersumpah, ilayya, kepadaku, bilisanihim, dengan lisan-lisan mereka, wa arafuni, dan mereka mengetahui ini kepadaku, biqulubihim, dengan hati mereka, wa toliman, dan telah lama, sajadu, mereka sujud li, kepadaku, fil hayati, dalam kehidupan dunia, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, biwujuhihim, dengan wajah mereka. Insyaallah. Fa idza sami'u an-nidaa, tatkala mereka mendengar an-nidaa, seruan tadi, ya'rifuna aswatahum, mereka mengetahui suara-suara mereka, jami'an, semuanya. Jadi tatkala mereka ingin disiksa, gitu kan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh dimasukkan hatinya dan wajahnya ke api neraka, dibakar, gitu kan. Seraya karena waktu hidup di dunia ya sering maksiat, gitu kan. Padahal ya sholat sedikit, ya. Orang yang hafal Quran tapi dia jatuh dalam kemaksiatan, orang yang rajin zakat jatuh ke dalam kemaksiatan. Wa idza sami'u an-nida, tatkala mereka mendengar suara an-nidaa, yaitu suara ya'rifuna aswatahum, yang mengangkat suaranya itu jami'an, seluruhnya. Jadi tiba-tiba mereka bersuara, penghuni neraka semuanya bersuara ketika ingin dipanaskan wajahnya dan hatinya, dinaikkan api neraka. Mereka semuanya bersuara dengan seperti ini, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, ya Abul Qasim, sama ya Muhammad, ya Muhsan al-aramal wal aitam, wahai manusia yang bagus, yang pernah menyelamatkan para janda-janda, wal aitam, dan anak-anak yatim. Mereka berseru minta tolong ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya fakhrul qiyam, wahai golongan yang berbahagia, yang membanggakan kepada hari kebangkitan.
Ya Fatihal Umam, wahai golongan yang membuka umat. Ya Fatihah Abwabil Jannah, wahai pembuka pintu-pintu surga. Kata golongan yang masuk api neraka nih, semuanya penghafal Quran, semuanya sering haji tiap tahun, semuanya yang sering dermawan kepada anak yatim, tapi masuk neraka. Ketika di neraka pengen dituangkan air neraka di muka dan di hati, kemudian mereka memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an ummatika, kami dari umatmu, ya syafi'al umat, wahai yang memberikan syafaat kepada umat. Nahnu du'afa'u ummatika, kami paling lemah umatmu. La sabrolana, kami tidak sabar. Fi hari nari, atas panasnya api neraka. Agisna syafa'ataka ilal jannah, agisna syafa'ataka ilal jannah, tolong wahai Nabi Muhammad, beri syafaat kepada kami ilal jannani, menuju surgamu. Masya Allah, mereka akhirnya yang ada di neraka minta syafaat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi Muhammad akan memberikan syafaat? Semoga nanti kita teruskan, karena luar biasa ini, kisahnya sangat sedih sekali teman-teman. Jangan lupa, insya Allah nanti saya akan teruskan kembali karena saya tidak kuat menangis ya. Akhirnya mereka merintih minta tolong ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.